handphone terbaru dari Samsung ini cocok buat teman-teman yang ngirit banget ya, pengen budget yang rendah ya, sekitar 2 jutaan tapi pengen baterainya yang gak ada matinya alias gede. Ini dia Samsung Galaxy M15 5G. Jadi ini adalah peningkatan dari yang versi tahun lalu. M14 kan ada yang biasa, ada yang 5G juga. Nah, ini datang dengan packaging yang sepertinya ada kolaborasinya ya dengan Free Fire. Di sini ada tulisan Samsung X Free Fire, hashtag nggak ada matinya. Terus juga dia dapat kartu perdana dari Axis, total kuota 6 bulan, 125 GB ya, ini bonus kuota game setiap hari. Terus di sini ada keterangan anti lowbat 6000 mAh, ada RAM plus hingga 12 GB, 128 GB. Nah, kalau untuk kotaknya ya basic ya, Samsung yang ramah lingkungan. Terus di sini kita dapat ada kabel putih C2C, terus ada quick guide. Udah, itu aja. Dan ini handphonenya, lalu ada ini SIM ejector. Nah, ini kardusnya yang gue bilang ya, ini ramah lingkungan, gampang dilebur kena air, dan pembungkus handphonenya juga terbuat dari kayak kertas daur ulang ya, bukan dari plastik. Tada! Oh, ini dia handphonenya, light blue, dan tuh langsung ya kelihatan kalau bagian backdoornya ini dia kayak ada coraknya ya. Tapi kalau dipegang ini polos aja. Gue agak sedikit tertipu tadi, gue pikir ini 3D, ternyata enggak. Ini bagian dalamnya nih, layering-nya aja kayak kesannya tuh ada kayak kotak-kotak kayak keramik kamar mandi sih sekilas gue liatnya ya. Oke, kita copotin dulu untuk stiker-stikernya. Nah, ini beratnya sekitar 217 gram ya kalau nggak salah. Terus dimensi layarnya ini sedikit lebih kecil daripada M14, ini 6,5 inci, kalau dulu kan 6,6 inci. Untuk bodinya sih masih sama ya, masih dari plastik, frame-nya juga sama dari plastik karena di sini nggak ada garis antena. Kalau di bagian atas nih kita lihat ada mikrofon, terus di sebelah kanan ada tombol power sekaligus fingerprint, terus ada tombol volume, di sebelah kiri ada slot kartu aja, dia hybrid dengan micro SD, lalu di bawah ada jack audio, ada mikrofon, ada port USB-C, dan juga ada grill speaker. Nah, untuk kameranya Samsung juga masih setia dengan desain khas mereka tanpa ada frame tambahan, jadi langsung diceplokin aja modul kameranya. Di sini ada 3, ditemenin ada LED flash. Nah, untuk tebalnya ini sekitar 9,4 mili ya kurang lebih. Ya menurut gua masih oke lah ya buat handphone dengan baterai 6000 dan bobotnya juga 200 gram lebih dikit ya, masih oke juga. Ya overall sih ini cocok lah ya, maksudnya nggak kelihatan handphone yang besar banget, feelnya tuh nggak kegedean ya buat handphone 6000 mAh. Sekarang kita langsung nyalain handphonenya, ini udah gua setup tuh, langsung dia kayak nawarin ada update. Wow, dia lagi download update dulu. Dan di sini kita bisa lihat ya, bezelnya ini luar biasa. Jadi untuk tahun 2024 ini sebenarnya berharap sudah tidak ada lagi handphone dengan bezel seperti ini. Apalagi ini datangnya dari Samsung ya. Udah bezelnya tebal, atas, kiri, kanan, bawahnya juga lebih tebal lagi. Di combo lagi dengan poninya yang masih model jadul begini ya, model water drop. Mudah-mudahan, kita berdoa tahun depan sudah redesign, sudah tidak ada lagi desain yang seperti ini. Tapi kita jangan menjudge buku dari covernya aja, karena spesifikasinya ini juga dikasih yang meningkat dibanding M14 tahun lalu. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk OS-nya, ini tampilannya seperti ini ya. Kita cek dia pakai, oke, udah One UI versi 6.1. Untuk Android-nya Android 14 dan security patch-nya di bulan Mei. Jadi ini sudah termasuk baru ya. Dan FYI untuk update-nya, OS-nya hebat nih ya Samsung. Kita dikasih 4 generasi OS, dan untuk security patch-nya kita dikasih 5 tahun. Nah, untuk home screen-nya One UI 6.1 ini terasa smooth ya. Tadi gue juga udah sempat install, ada aplikasi Benchmark dan juga ada Free Fire, yang mana ini adalah game kolaborasinya dengan Samsung M15 yang katanya sih diklaim ini bakalan lancar banget mainnya. Nah, untuk bloatware-nya sih sebenarnya bisa dibilang yang hampir nggak ada ya, paling kayak Lazada ada, terus ada One eSport aja, selebihnya sih oke, aman. Next kita lihat dulu di bagian setting, katanya ini
udah punya sertifikat low blue light ya, jadi buat anti kayak radiasi dari layarnya gitu biar lebih enak di mata, nggak bikin mata cepet capek. Di sini bawaannya motion smoothness-nya untuk refresh rate-nya sudah di set ke 90 Hz. Yes, dia support up to 90 Hz. Nah untuk storage-nya tadi kan 128 GB ya, kita sudah terpakai, tadi gue udah install Free Fire dan juga Antutu, itu terpakai 9,8 GB. Jadi ya kurang lebih kalau bawaannya ya sekitar 8,5 8 GB gitu ya. Jadi yang tersisa itu sekitar masih di atas 113 GB. Nah untuk layarnya tadi gue udah bilang ya, dia dimensinya 6,5 inci, panelnya pakai Super AMOLED, jadi peningkatan. Kalau yang tahun lalu M14 itu kan pakai PLS ya, ini sudah Super AMOLED, tapi refresh rate memang masih sama di 90 Hz, dan untuk brightness-nya dia up to 800 nits. Ya bisa dibilang ini cukup efektif lah ya, jauh lah dari kata yang tinggi banget. Kalau flagship kan udah 2000, bahkan ada yang 6000 kayak kemarin. Nah kalau ini masih 800 nits, tapi sudah mencukupi untuk kelasannya, untuk mata kita at least kalau kita pakai di luar ya masih kelihatan lah layarnya. Sekarang kita mau coba speakernya. Oke, suaranya ini lumayan garing ya, nggak bulat tapi garing, tapi masih enak di kuping. Terus di volume maksimal juga nggak pecah, tapi dia masih jomblo alias mono alias single, belum stereo. Gimana dengan spesifikasinya? Nah tahun ini Samsung berpindah. Tahun lalu di M14 itu kan mereka pakai Exynos 1330 5G. Nah tahun ini mereka pakai Dimensity dari MediaTek ya, Dimensity 6100 Plus, dan juga tentunya nih sudah 5G, dia 6 nanometer. Yuk kita lihat nih untuk Antutunya, gue udah tes ya, versi 10.2.7 dapat 385.000 dengan rincian skornya, CPU-nya di 130.000 dan GPU-nya di 63.000. Dan karena Galaxy M15 5G ini kolaborasi dengan Free Fire, jadi biar lebih afdol kita main Free Fire. Ini suaranya gede sih speakernya ya, walaupun mono masih single tapi oke lah. Kita set grafiknya, kita pakai grafiknya ultra dengan high FPS-nya di high ya, frame rate-nya di high. Oke, kita langsung coba. Nah ini mohon maaf aja nih sebelumnya, karena kan gua bukan player game mobile ya, apalagi Free Fire, tapi ya ini kita coba aja buat ngetes seberapa lancar. Ya ini masih di lobby, ini sih aman ya. Nah ini pemandangan dari atas awan, so far lancar. Dari yang lobby tadi sampai di sini ya gua nggak nemu ada lag sih. Dan ngomong-ngomong di sini juga ada game booster ya. Di sini kita bisa ngelihat kayak temperaturnya nih masih oke, memorinya masih oke. Ini kayaknya gua harus terangin lagi ya untuk layarnya. Oke, ini baru setengah kurang, pantesan aja agak kurang terang. Nah ini kan enak tuh ya, kita terangin lagi coba ya, kita pentokin. Udah aman. Gua kagak ngeliat itu, mana senjata lagi belum ada. Ampun pak, ampun. Oke lah, intinya ini udah gua tes main ya sekitar 5 menit 10 menit, tidak menemukan adanya lag dengan grafis yang high, frame rate-nya juga high, so far so good. Sekarang kita move on ke kameranya. Ini dikasih setup triple kamera, yang primary-nya 50 megapiksel, kemudian kamera kedua 5 megapiksel ultra wide, dan yang ketiga 2 megapiksel untuk makro. Ini ada sedikit peningkatan dibanding M14 5G tahun lalu, karena kalau tahun lalu itu nggak dikasih ultra wide, tahun ini sudah dikasih. Nih kita langsung setup nyobain untuk kameranya ya. Nah ini pilihannya 0,5 kali ultra wide, 1 kali atau 2 kali digital zoom, terus ada toggle-nya lagi untuk 4 kali digital zoom dan 10 kali digital zoom, dengan maksimum zoomnya ya adanya di 10 kali. Kemudian untuk mode-mode yang lain ada portrait. Nah portraitnya ini nggak bisa milih lensa ya, nggak bisa pakai 2 kali zoom ya, jadi cuma bisa 1 kali zoomnya aja. Kemudian ada mode fun seperti biasa khasnya Samsung, ini pakai kayak filter gitu ya buat ke muka, jadi kayak Snapchat. Kemudian di more-nya itu ada Pro, Panorama, Food, ada Night, ada Makro, Slow-mo, dan Hyperlapse. Kemudian untuk video, nah ini videonya
bisa Full HD 30 fps aja, itu mentok untuk kamera belakang. Coba kita rekam. Oke, ini nggak bisa ganti-ganti lensa juga. Dan untuk kamera depannya ini 13 megapiksel. Ini detail ya, untuk kamera depan sih mantep ya. Bisa perekaman videonya sampai dengan sama ya, ternyata Full HD 30 fps juga. Dan yang nggak kalah menarik adalah walaupun ini handphone entry level, tapi Samsung ngasih keamanannya ya, fitur keamanan di Samsung Knox di handphone ini. Jadi kita bisa lebih aman lah ya menyimpan file, karena ada secure folder, ada folder terpisah yang dilindungin dengan password ataupun fingerprint ya, biometrik. Dan terakhir ya, info soal promo. Jadi kalau teman-teman tertarik, ini gue dibisikin nih, katanya ada promo 24 sampai 26 Juni di samsung.com ataupun di Shopee. Itu selain tadi mendapatkan kartu perdana Axis dengan kuota 125 GB untuk 6 bulan, terus juga dapat item yang ada di game Free Fire, kemudian juga dapat voucher GrabFood. Jadi buat teman-teman yang kepo, nanti gua bisa langsung taruh linknya di deskripsi, teman-teman bisa langsung klik aja linknya. Terima kasih.